Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme dinilai sebagian pihak penting sebagai deteksi dini dan langkah preventif untuk mencegah korban berjatuhan akibat aksi teror. Rentetan aksi teror yang terjadi belakangan ini pun kembali memunculkan desakan agar pembahasan RUU ini dipercepat sebagai payung hukum resmi bagi aparat. Kita ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan undang-undang anti terorisme sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum agar memiliki sebuah landasan yang kuat dalam bertindak dan lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum kejadian itu terjadi. Ini yang paling penting. Rentetan aksi teror menelan korban membuat wacana revisi Undang-Undang Anti-Terorisme kembali mencuat. Revisi undang-undang yang ini muncul setelah teror bom Tamrin di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat Januari 2016 lalu. Sebagai produk dari era reformasi, undang-undang ini dinilai tidak memberi kewenangan besar bagi intelijen dan kepolisian untuk menangani aksi dan pencegahan terorisme sehingga butuh revisi. Namun, meski segenap bangsa mendukung langkah untuk memerangi terorisme, tidak menjamin rancangan undang-undang ini tidak menuai pro dan kontra. Dua pasal yang menjadi kontroversial pada rancangan aturan ini adalah pasal 43 huruf A dan pasal 43 huruf B. Pasal-pasal ini dianggap berpotensi melanggar HAM dan rentan ditunggangi penyalahgunaan kewenangan. Meski demikian, Menko Polhukam mengatakan perintah Presiden sudah jelas dan revisi undang-undang harus segera dieksekusi apapun alasannya. Itu ya, selalu dituduh pelanggaran HAM. Tapi kalau sudah terjadi bom seperti ini, maka ya, dikatakan kecolongan dan sebagainya. Karena itu dalam pemahaman seperti ini kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita ingin agar revisi undang-undang penanggulangan terorisme kita tuntaskan. Tidak mungkin aparat keamanan yang bertugas menanggulangi tugas ya, dengan istilahnya tangan di bawah. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan saat ini kewenangan kepolisian dalam memerangi terorisme masih abu-abu. Nah, makanya undang-undang itu yang kemudian harus dibuat supaya polisi punya form betul untuk melakukan tindakan yang sifatnya preemptif. Punya dasar hukum ada kuat. Hukum. Kalau tidak, ya jangankan misalnya yang mau neror, orang mau bunuh sekalipun kalau belum begitu kejadian, ya, itu nggak bisa diproses. Nah itu yang kemudian dalam bahasa saya perlu ada apa namanya legal yang memperkuat posisi polisi supaya dia punya langkah yang sifatnya preemptif. Jadi katakan ancaman terorisme merupakan ancaman yang luar biasa. Untuk itu, dibutuhkan pula pola khusus untuk memerangi paham yang berniat menggerogoti ideologi Indonesia. Meski tugas menjaga keamanan bangsa ada di tangan aparat negara, bukan berarti warga lepas tangan menjaga nasionalisme dan semangat bela negara. Rasa kebangsaan harus dipupuk sejak balita untuk menangkal serangan ideologi asing termasuk paham radikalisme. Suci Banjin, CNN Indonesia. Permintaan Presiden Joko Widodo agar TNI diberi kewenangan dalam revisi Undang-Undang Anti-Terorisme yang tengah dibahas oleh DPR menuai pro dan kontra. Apa urgensi dilibatkannya TNI dalam penanganan terorisme? Kalaupun TNI harus dilibatkan dalam penanganan terorisme, apakah memang harus masuk dalam revisi Undang-Undang Anti-Terorisme yang ada saat ini? Ataukah sudah dapat bisa saja langsung menggunakan Undang-Undang tentang TNI sesuai dengan pasal 7 ayat 1, 2, dan 3. Kami akan bahasnya malam hari ini bersama dengan Soleman B. Ponto yang merupakan pengamat intelijen sekaligus mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI. Selamat malam Pak Soleman, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada dari luar studio Muradi yang merupakan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan PSPK Universitas Padjadjaran. Selamat malam Bang Muradi. Malam Mas Indra, apa kabar? Baik, Bang Muradi, di studio ada Pak Soleman Ponto, dan saya ingin menyapa satu lagi karena sudah tersambung melalui telepon yang merupakan Pak Supyadin Aris Putra, yang merupakan Wakil Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Anti Terorisme dari fraksi
Partai Nasdem ya. Selamat malam Pak Supyadin. Selamat malam, Mas. Baik, Ya, Pak Supyadin, terima kasih sudah tersambung untuk dalam diskusi malam hari ini. Saya akan mulai dari pandangan Pak Ponto terlebih dahulu. Pak Ponto, saya tertarik dengan beberapa pernyataan Anda yang mengatakan sebaiknya untuk melibatkan TNI dalam penanganan terorisme ini mengacu saja dasar hukumnya pada Undang-Undang tentang TNI ya, Undang-Undang 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 dan 3 begitu ya Pak ya. Kenapa Pak? Kalau memang TNI dinilai penting untuk terlibat dalam penanganan aksi terorisme di tanah air ini tidak perlu dimasukkan revisi tapi mengacu saja pada pada undang-undang yang sudah ada tentang TNI. Jadi begini, kita harus lihat mundur ya. Undang-undang teroris itu kan revisi dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Ya. Artinya dia sudah lahir duluan daripada Undang-Undang TNI. TNI 2004 ya. Ya. Nah, di Undang-Undang 2003 ini murni betul-betul penanganan teroris di situ adalah penegakan hukum. Oh, penegakan hukum ya bahasanya hukum, ya. Okay. Law enforcement yang menjadi patokan di situ adalah KUHP. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang TNI. Di situ sangat jelas bahwa muncul lagi di TNI kan ada mengatasi terorisme pada pasal 7 ayat 2, butir 3. Mengatasi terorisme di bawah situ operasi militer. Selain perang. Operasi militer selain perang. Walaupun selain perang tetap operasi militer judulnya. Iya. Kan operasi militer kill or to be kill. Jadi dari awal. Sorry, saya garis bawah lagi. Kill or to be kill, operasi militer. Operasi militer. Ya, bukan penegakan hukum jadinya ya. Beda. Kalau bahasa Inggrisnya jelas, ini law enforcement, ini military operation. Oke. Nah, dari awal settingnya ini kan sudah jalan. Sampai hari ini. Ya. Kemudian tiba-tiba ini mau direvisi. Ya kan? Ya. Yang direvisi adalah law enforcement-nya. Kan ini. Lah, kalau law enforcement ya sudah law enforcement. TNI kan tetap tidak berubah ini. Military operation untuk mengatasi terorisme kan tetap. Tidak dirubah-rubah. Nah, terus mau diapain ini? Kalau kita baca di pasal 43 ayat 2 itu, 43B ayat 2, tiba-tiba ini si TNI ini mau dimasukkan ke sini, diperbantukan TNI, membantu polisi. Lah, pertanyaan yang mau membantu polisi ini bagaimana adalah di KUHP bantunya seperti apa? Apakah penegakan hukum? Lah kan apa military operation di sini kan tidak mungkin. Apakah TNI dipaksa menjadi law enforcement agent? Ya juga tidak mungkin. Ya kan? Nah, untuk itu kalau mau ini revisi ya revisi aja. Ini tetap aja. Nah, kalau TNI suatu waktu dibutuhkan seperti yang kalau mau membutuhkan TNI turun seperti itu sudah ada di sini. Diatur pada pasal 7 ayat 3 dan pasal 18. 7 ayat 3 itu mengatur bahwa membutuhkan kebijakan politik, kebijakan dan keputusan politik negara. Jadi kalau mau melibatkan TNI itu harus ada keputusan dan kebijakan politik itu negara. Itu kalau menurut pasal 7 ayat 3. Tapi ada lagi Undang-Undang TNI. Di ayat 18 diatur presiden dapat memerintahkan untuk segera TNI turun. Namun apabila ini belum selesai, dalam 2 kali 24 jam, presiden harus melapor kepada DPR. Jadi ada dua cara menurunkan TNI untuk mengatasi terorisme itu, yaitu lewat kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu keputusan antara DPR dan pemerintah, atau yang kedua, presiden bisa memerintahkan langsung. Itu diatur pada pasal 18. Tapi 2 kali 24 jam? Kalau tidak selesai, maka presiden lapor ke DPR. Kalau DPR tidak setuju, maka operasi itu harus diberhentikan. Nah itu ada dua. Sedangkan ini law enforcement kan lain sendiri. Nah ya sekarang kita mau apa dengan revisi ini? Kalau memang sepertinya, kalau memang ini mau taruh di sini, begini, ya bunyinya jangan membantu. Jadi peran TNI dalam ini sesuai dengan pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 18 Undang-Undang TNI. Kan aman aja. Ini sudah direvisi, sudah masuk, sudah. Tapi bunyi 43B yang kita saksikan tadi grafiknya. Harus diganti dong. Itu diperbantukan kepada TNI. Itu bukan diperbantukan, membantu. Oh, membantu TNI. Membantu. Bagaimana cara membantu? TNI tahunya apa? Tembak-tembakan. Operasi militer Operasi militer. Kill or to be kill tadi ya. Kill or to be kill. Inilah yang ditakutkan kalau dia ditaruh di sini. Masa dalam tempo sekian hari dia sudah siap untuk menjadi penyidik? Kan tidak mungkin. Nggak mungkin maksudnya untuk law enforcement ya, dan penegakan hukum ya. Kita akan merubah budaya militer menjadi law enforcement agent itu kan bukan 1-2 hari. Dan kalau kita rubah, nanti dia kembali lagi di sini,
Rubah-rubah malah tidak profesional. Oke, pendapat Kan Bang Muradi bagaimana melihat soal pelibatan TNI yang memang harus disebut oleh Presiden Joko Widodo langsung ya begitu ya, saya akan kutip bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan berikan kewenangan TNI untuk masuk dalam revisi atau RUU ini, RUU tentang anti terorisme ini. Nanti Menko Polhukam akan menyertakan juga alasannya, kurang lebih seperti itu Bang Muradi. Menurut pandangan Anda, apakah memang pelibatan TNI ini sudah sesuaikan saja dasar hukumnya dengan Undang-Undang TNI yang memang sudah ada, 34, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, dengan pasal 7 ayat 2 dan 3 dan juga termasuk pasal 18 ya. Tapi di situ ada beberapa syaratnya begitu ya. Lalu ataukah memang harus dimasukkan dalam revisi sesuai yang dimasukkan dalam pasal di DPR begitu ya, pasal 43 huruf B kalau tidak salah seperti itu, tentang TNI 43B ayat 2. TNI membantu kepolisian. Pendapat Anda Bang Muradi? Iya, yang pertama kalau di Undang-Undang 15 2003 kan sudah jelas bahwa memang pelibatan TNI itu adalah komponen pendukung ya, di mana kemudian secara prinsipil sudah terlibat dalam konteks pencegahan. Nah, artinya kalau dalam penegakan hukum ada tiga tahapan ya. Yang tahapan pertama itu soal preemptif ya, yang kedua preventif bahwa penegakan hukum. Dalam yang pertama, yang kedua TNI bisa terlibat, katakanlah misalnya dengan jejaring teritorialnya. Yang kedua bahwa kemudian misalnya ada upaya langkah untuk melibatkan TNI dalam konteks yang lebih operasional, maka banyak contohnya sudah. Contoh misalnya ketika kapal Sinar Kudus gitu kan kemudian dibajak, maka itu fully teman-teman TNI terlibat di situ. Atau misalnya kemarin soal pembahasan Sandra di Filipina Selatan. Jadi buat saya sebenarnya sudah terlibat secara aktif. Hanya masalahnya adalah undang-undang ini perlu mengatur supaya tidak ada celah abu-abu di mana posisi TNI kemudian juga menjadi tidak lebih baik dibanding sebelumnya. Saya membayangkan misalnya proses pencegahan tadi preventif bisa dilibatkan di awal dengan kemudian misalnya memperkuat basis kontra intelijen di level operasional teritorial tadi gitu. Jadi intinya sebenarnya di undang-undang yang lama pun 15 2003 itu sudah ada keterlibatan TNI. Ya, disebutkan sebagai komponen pendukung dari pemberantasan terorisme yang ada di Indonesia. Ya? Komponen utamanya tetap Polri ya, dalam ini penegakan hukum. Jadi memang saya setuju bahwa ada dua opsi tadi yang diomongin Pak Ponto tadi. Yang pertama memang opsi politik, yang kedua ada opsi yang kemudian komunikasi antar presiden dengan DPR. Artinya buat saya langkah ini hanya untuk mempertegas saja posisi di mana TNI bisa terlibat dalam konteks pemberantasan terorisme di Indonesia. Dalam asumsi dasar saya adalah dua tahapan tadi bisa terlibat penuh. Tadi preemptif dan preventif, di mana cipta kondisi, kemudian cegah tangkal dan seterusnya itu bisa dilibatkan di awal gitu loh. Termasuk dengan TNI tadi itu Pak. Tapi kalau memang misalnya mau melibatkan secara langsung dalam konteks operasional, kita kemarin terakhir misalnya di Poso kemudian secara terlibat penuh teman-teman TNI terlibat dalam upaya untuk mengepung jaringan MIT misalnya di sana. Dan saya pikir polanya sudah cukup baik. Hanya memang saya setuju bahwa undang-undang ini RUU ini perlu juga dipertegas begitu. Dipertegas dengan masuknya TNI di situ begitu ya. Tidak masuk sekedar komponen cadangan. Ya, sebagai komponen pendukung tentunya. Karena perspektif negara ini kan masih perspektif penegakan hukum, belum sampai perspektif ancaman keamanan negara. Kalau yang kemudian diasumsikan sebagai komponen perspektif yang kedua, bisa jadi tanpa diminta pun TNI akan terlibat. Tapi kan sampai hari ini kita melihat perspektif negara terkait dengan terorisme adalah sebagai ancaman keamanan yang sifatnya kemudian khas ya, yang kemudian perlu langkah-langkah sifatnya preemptif dan preventif dalam bentuk yang komprehensif, di mana pelibatan unsur lain selain TNI juga ada di dalamnya begitu. Baik. Bang Muradi, tetapi kan kalau dilihat ketika masuk, oke dipertegas ke peran TNI. Kita tidak mengatakan tidak dibutuhkan atau dibutuhkan, tapi ini kan masalah lebih tepat masuk dalam undang-undang yang mana, karena memang di situ ada segala macam prasyarat. Dari sisi TNI, sudut pandangnya adalah operasi militer. Tetap saja walaupun bukan dalam kondisi perang, tapi operasi militer begitu ya Pak Ponto. Jadi gini, kita sekarang ini kan, yang akan dibuat itu undang-undang.
jangan lupa kalau undang-undang itu kita membuat aturan perundangan itu ada aturannya. Undang-undang itu subjek hukumnya satu. Jadi kita bikin rule of law. Kalau dimaksudkan tadi ada pendukung dan lain-lain, itu sudah ada beberapa yang masuk. Begitu dua subjek hukum, maka dia menjadi rule of engagement. Sudah bukan undang-undang lagi yang kita buat. Kalau yang tadi disampaikan, itu bukan aturan perundangan. Itu rule of engagement. Ya, yang ada itu rule of law. Kalau rule of law, itu hanya satu subjek hukumnya. Contohnya Undang-Undang 15 ini subjek hukum satu, polisi. Dengan kuhapnya. Itu sudah dia sudah. Nggak bisa lagi. Jangan kita gabung-gabung. Kita harus tegas. Kita mau membuat rule of law atau rule of engagement. Ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau rule of law ya sudah subjek hukumnya ini. Polisi saja ya. Polisi saja. Ya memang rule of law memang dia, dan ini sudah berjalan sejak 2003. Tapi itu bukan berarti tidak bisa melibatkan TNI. Bukan berarti karena apa? Dia begitu misalnya terjadi bom, ya otomatis normatif polisi. Normatif ya. Tapi ketika kok lama sekali nggak selesai, ternyata si teroris ini sudah punya wilayah yang dia kuasai, misalkan Poso. Dia punya senjata yang banyak. Lah kalau sudah begini, ini sudah berubah, dia bergeser ke bukan ancaman ketertiban lagi, tapi ancaman kepada kedaulatan negara. Kalau sudah seperti ini, maka pengambil keputusan yang pertama Pak Presiden dengan Undang-Undang TNI pasal 18 sudah bisa memerintahkan. Presiden bisa memerintahkan langsung bisa. Atau pakai pasal 7 ayat 3, kebijakan dan keputusan politik negara. Jadi sebenarnya sejak 2004 itu TNI sudah ikut. Sudah ikut. Jadi beberapa contoh yang disebutkan tadi Poso, kemudian MV Sinar Kudus dan sebagainya. Itu kan yang muncul, yang operasi muncul. Tetapi karena masuk di dalam tugas pokok, kan masuk dalam tugas pokok itu. Sehingga saya waktu Kabais setiap awal tahun selalu membuat ancaman teroris di mana ini. Kalau tidak ada ini, secara intelijen kita membuat di mana apa yang kita kerjakan, mana yang kita galang, mana yang kita awasi, itu ada terus menerus. Karena apa? Masuk dalam tugas pokok. Walaupun tidak muncul, tapi itu ada terus menerus. Masuk ketika kita mau rapim TNI, selalu yang bikin kan dari Bais kita buat. Ini loh, ancaman dalam satu tahun itu ini. Ada. Jadi kalau dibilang tidak ada, yang terikat aktif, sudah ada. Tapi di dalam undang-undang ini tidak, karena memang ini undang-undang teroris ini hanya hukum judulnya, tapi sebenarnya kan ini pidana. Tetap ini saja pidana ya? Hanya pidana aja ini, judulnya aja teroris, tapi pidana. Lah sekarang ini mau ditingkatkan menjadi rule of engagement dalam penanganan teroris. Dia menjadi lex spesialis. Kalau ini jadi lex spesialis, kemudian TNI masuk sini, maka TNI akan terpasung di sini. Ya karena lebih tinggi daripada posisinya. Lex spesialis akan derogat lex general. Nah ini yang saya bilang, jangan pasung TNI dengan undang-undang ini. Jadi undang-undang semangatnya justru situ ya. Iya, undang-undang ini bukan mengangkat TNI, malah memasung. Malah memasung justru menurut Anda ya? Biarkanlah TNI dengan keliarannya di undang-undang TNI. Tapi bukan berarti liar betul kan? Karena ada sebenarnya di situ aturannya. Ada presiden, ada kebijakan keputusan politik negara. Dan di mana dalam situ ada DPR ya. Baik. Kita akan bicara dengan Pak Supyadin nanti setelah jeda berikut ini. CNN Indonesia Prime News masih akan segera kembali. Baik, kita akan berbicara langsung dengan Wakil Ketua Pansus Pak Supyadin. Jadi bagaimana sih Pak Supyadin tentang pasal yang diatur nanti dalam pelibatan TNI ini, Pak? Ya banyak sebenarnya ya. Kita menggunakan referensi ya. Kalau kita pakai referensi pasal 7 ayat 2 poin 10. Ya. Pasal 7 ayat 2 poin B10. Poin B10 ya. B Bandung ya, Bandung 10. Itu kan tugas-tugas 14 tugas itu kan ada di pasal 7. Ya. Itu tugas pasal 7 ayat 2 B. Itu ada 14 ya. Nah, ayat 2 kalau kita lihat pasal 10 itu bunyinya di sini ya. Khusus ini pasal 10 berbeda. Apa? Poin 10. Dari pasal 7 ayat 2B poin 10. 2B.
Ya, di situ disebutkan salah satu tugas TNI adalah membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Gitu loh. Jadi kalau ketika dia ingin membantu, ya, ketika dia diberikan peran untuk membantu, maka perbantuannya itu harus berdasarkan diatur dalam undang-undang. Nah, dalam konteks undang-undang terorisme itu kan kita atur saja kan. Jadi kita tidak ingin memang TNI dipasung. Bisa saja nanti, sebenarnya saya tidak ingin bicara pasal 43 ya. Kenapa? Ya. Ini pansus ini belum sampai ke sana gitu. Sehingga nanti yang muncul ini pendapat saya pribadi ini kan nggak bisa. Iya, iya Pak. Coba Anda menjelaskan semangatnya aja Pak. Membahas itu. Karena nggak ada keterlagikan, ya. Orang luar yang bicara silakan bicara itu. Ya, bisa didengar, bisa tidak. Tapi kalau saya yang bicara ini kan sudah saya wakil ketua pansus dan saya dari fraksi Nasdem kan begitu. Sehingga ini akan membentuk opini kan nggak boleh sebenarnya. Jadi sebenarnya saya tidak mau berbicara hal-hal yang belum dibahas. Baik. Ya. Nah, cuman saya katakan tadi, ya, kalau itu akan memang dilibatkan, ini kan kemauan presiden. Ya. Nah, ini sebenarnya tugas ini ada pada pemerintah. Dalam hal ini panja pemerintah. Oke. Bukan ada pada DPR gitu loh. Artinya apa? Begitu presiden mengatakan itu, maka tugas panja pemerintah bagaimana merumuskannya. Ya kan? Setelah dirumuskan oleh panja pemerintah, itulah baru dibawa ke panja bersama panja DPR RI, kita bahas. Jadi sekarang belum dibahas tuh Pak soal argumen di situ. Sekarang ini belum dibahas pelibatan TNI itu Pak ya? Ya, itu pasal 43 Mas. Itu baru sampai pasal 28. Terakhir kita mengulasnya di studio CNN Indonesia Prime News juga kan waktu itu masih belum sampai Pak ya? Sampai sekarang juga masih belum dibahas. Saya udah bolak-balik kan, ini sudah kemajuan sampai kemarin tanggal hari Rabu kemarin kita sampai pasal 28. Itu pun pending pasal 28 ya. Karena masih masing-masing kita beri kesempatan untuk konsultasi dengan fraksinya. Tapi yang memunculkan pasal 43B ini siapa Pak? Dari pemerintah? Dari pemerintah ya? Oke. Iya, dari pemerintah. Sekarang diperkuat. Diperkuat oleh pernyataan presiden. Nah, pernyataan presiden itu kan dua. Satu pencegahan. Baik. Satu adalah penindakan. Dalam ini pelibatan TNI. Jadi jangan lupa, kalau TNI dilibatkan itu, Mas, itu nggak ada masalah. Contoh kita pemilu. TNI membantu pemilu, dia dapat tugas sendiri, apa? Pengamanan tidak langsung. Oke, pengamanan tidak langsung. Dia tidak di bawah Polri dalam pengamanan pemilu. Sama, sejajar. Polri pengamanan langsung, TNI pengamanan tidak langsung. Nah, itu tugasnya beda-beda, kan gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya bisa diatur gitu ya. Makanya kita perlu diskusi. Pemerintah maunya begitu, kita cari payung hukumnya. Ya, kita tidak dalam konteks, oh ini tidak bisa, ini tidak boleh, tidak. Kita cari payung hukumnya. Ada undang-undang yang bisa kita pakai kan begitu. Jadi tidak bisa. Kalau kita bilang, wah nggak bisa itu. Tapi yang penting tugas TNI itu begini ya. Ya, gambaran itunya yang kita butuhkan Pak. Ini, tidak seperti yang dikatakan Pak Pontok. Nanti melakukan penyidikan, tidak. Gambarannya seperti apa, Pak? Penindakan dia, Mas. Penindakan itu sama dengan kita sedang berada di tengah pasar, kerumunan umum gitu ya. Ada orang yang mau dibunuh. Kemudian saya atau Mas bereaksi. Bereaksi mencegah pembunuhan itu kan begitu. Langsung menangkap si pembunuh ini, calon pembunuh tadi. Senjatanya kita ambil. Setelah itu apa? Kita tidak boleh meriksa orang itu. Kita laporkan ke kepolisian. Nah, disitulah penegakan hukumnya berjalan di situ, proses hukumnya. Jadi dalam konteks penindakan itu boleh, TNI boleh menindak. Contoh di Poso. Kasus Poso itu ketika Santoso kita tangkap, itu kenapa Polri minta TNI? Karena Polri tidak punya kemampuan teknis dalam perang hutan. Yang punya kemampuan itu adalah TNI. Dalam ini ditunjuk waktu itu Kostrad. Nah, ketika itu sudah ditangkap, TNI nggak nangani lagi. Silakan serahkan kepada polisi untuk melakukan proses penyidikan, gitu kan. Di BAP, jadi penindakan orang-orangnya kan begitu. Nah, dalam penindakan ini perlu seperti di undang-undang tentang TNI tidak, Pak?
misalnya perintah presiden dan lain sebagainya. Kita sebutkan, Mas. Oke. Ya. TNI dilibatkan. Nanti ada ayat berikutnya. Pelaksanaan dari ayat 1 tersebut di atas mengacu misalnya kepada Undang-Undang TNI pasal 7 ayat 2.1 dan seterusnya. Begitu. Jadi tetap memasukkan itu tetap ada begitu Pak ya? Ya, nah soal kita digabung dengan undang-undang nggak ada masalah. Cuman ketika kita menjelaskan dia bagaimana pelaksanaan tugasnya, dia tidak boleh keluar dari core bisnisnya. Ya, dalam bahasa saya. Core bisnisnya TNI itu apa? Perang. Oleh karena itu kalau dia menindak teroris, itu menindak saja. Dia tidak boleh proses hukum. Oke. Karena ini dalam rangka penegakan hukum kan begitu. Baik, kecuali ini dalam perang, Mas. Kalau dalam perang, maka POM TNI yang berfungsi sebagai penyidik. Sebagai penegak hukumnya POM TNI. POM TNI, baik. Periksa tawanan, segala macam itu POM TNI. Tapi kalau dalam konteks ini, tidak. POM TNI tidak dilibatkan. Satu, ya, dalam penindakan itu bisa. Tinggal kita atur nanti bagaimana, kan begitu. Yang penting satu, prinsip dalam undang-undang ini, satu, tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oke, baik. Dua, harus ada penegakan HAM. Dan ketiga, di situ, pemberantasan terorismenya terwujud gitu. Nah, jadi oleh karena itu, TNI nanti rencananya itu tidak hanya terlibat dalam penindakan, Mas. Tetapi? Dia kita libatkan dalam pencegahan. Kenapa dalam pencegahan? TNI punya kemampuan intelijen, deteksi dini dan cegah dini. Ya. Ini seperti yang dijelaskan Pak Ponto tadi ya. Tadi Mas cerita-cerita bahwa ada orang yang diketahui gini bisa ditangkap, ya, diduga, apabila diduga. Nah, untuk mengatakan apabila diduga, diduganya itu ada persyaratan. Jadi nanti laporannya orang itu bisa ya saya kok agak ekstrim ya, ditangkap, dipanggil lah, bolehlah ditangkap ya, tanda petik. Tapi dia harus berdasarkan laporan intelijen. Contoh segini, contoh gini Mas ya. Iya Pak. Ada orang latihan ala militer, walaupun dia tidak bersenjata. Tetapi patut diduga latihan itu bukan sekedar bela diri ternyata. Atau dalam rapat-rapat gelap. Ya, itu laporan intelijen begitu Pak, dasarnya intinya ya. Nah, laporan intelijen bukan laporan orang intel loh, Mas. Beda ya? Iya. Bukan laporan orang intel, tapi laporan itu aja, laporan itu berdasarkan aparat intelijen di lapangan, dilaporkan kepada lembaganya, kemudian diadakan analisa, hasil analisa itu mengatakan orang itu patut diduga. Dan itu bisa dipanggil? Bisa. Nah, dipanggil untuk diminta keterangan dalam konteks penyelidikan loh Mas, belum penyidikan. Iya. Di situ TNI juga bisa Pak ya? Pemeriksaan ternyata dia terbukti mengarah ke sana, baru ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, pelaksananya itu bisa TNI tadi itu ya? Kemudian dalam misalnya rehabilitasi, kita kan ada 3, Mas, saya jelaskan. Undang-undang ini substansinya 3, supaya paham semua. Satu, pencegahan. Bagaimana kita mencegah terorisme itu tidak terjadi. Nah, selama ini Undang-Undang Nomor 15 2003 itu sifatnya reaktif, Mas. Tidak antisipatif. Artinya apa? Bom sudah terjadi, baru bergerak. Sudah terjadi, korban sudah terjadi, baru bertindak. Nah, apakah ke depan kita harus menunggu seperti itu terus? Baik, yang substansi tadi pencegahan yang pertama, yang kedua apa Pak? Penindakan. Lalu yang ketiga? Rehabilitasi ini kalau dalam bahasa rehabilitasi itu konsolidasi. Jadi dalam rehabilitasi itu nanti ada misalnya apa? Penanganan korban. Apakah korban tewas, baik itu aparat teroris, korban luka berat, luka ringan, termasuk penataan kerusakan bangunan akibat aksi terorisme. Baik, Pak Supyadin, kita tahan dulu ya. Baik, Pak Supyadin, kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut, nanti kita akan dengarkan juga Pak Soleman. Jadi intinya seperti itu yang dijelaskan. Ini pembuat undang-undangnya sudah bicara seperti itu, Pak. Masuk nggak dalam ini bayangan analisis Anda? Nanti kita akan dengarkan Pak Soleman Ponto dan kembali ke Bang Muradi nanti. Setelah jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Prime News dengan ulasan hal ini.
Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Supyadin, merupakan Wakil Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Anti Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tadi disebutkan memang sebenarnya Undang-Undang 15 2003 ini sifatnya reaktif. Kalau kita dengarkan juga salah satu kutipan dari Panglima TNI yang justru mengatakan bahwa alangkah bodohnya kalau masih menggunakan undang-undang yang ada sekarang, sudah tidak relevan lagi begitu. Jadi ini direvisi begitu. Nah, itu TNI apa? Ya, baik. Sekarang ke Pak Soleman. Pak Soleman tadi intinya sebenarnya ingin menegaskan peran TNI di dalam revisi undang-undang anti terorisme ini, karena substansi dari revisi undang-undang ini adalah tadi pencegahan, penindakan dan juga rehabilitasi. Kalau bicara soal aturannya tadi sebenarnya sudah dijelaskan Pak Supyadin juga bahwa aturannya ada juga di Undang-Undang TNI yang bersifat membantu kepolisian, pemerintahan daerah begitu ya. Undang-Undang Nomor 34 2004 pasal 7 juga, ini saya kutip begitu ya, B ya, operasi militer selain perang, tetapi nomor 8 ke bawah 9 ke bawah. Artinya 9, 10, 11 mungkin ke atas atau ke bawah itu. Ya. Jadi begini, ini kan mulai dari 2003 sampai 2017 itu 2004 lah katakan. Seakan-akan kan TNI itu orang tidak tahu bahwa TNI itu mengatasi terorisme itu tugas pokok TNI kan seakan-akan tidak tahu. Karena apa? Setiap ada kasus kan selalu yang dikedepankan ini dia masih dalam koridor pelanggaran hukum. Ya. Sehingga yang berlaku adalah Undang-Undang 15 2003. Ya. Ini terus. Ini kan. Nah, tiba-tiba muncul ini direvisi. Nah, begitu ini mau direvisi, lah TNI kemana? Masukkan aja dong di sini lagi. Mumpung ada revisi. Ya. Padahal TNI sudah ada. Nah, apa yang dikatakan Pak Supyadin tadi betul. Kalau melihat nomor 9 itu membantu kepolisian, benar. Karena di B itu 1 sampai 8 itu mengatasi. Langsung ada terorisme juga ya? Nomor 3 itu mengatasi terorisme. Jadi terorisme itu mengatasi, bukan membantu. Nanti dari nomor 8, 9 sampai 14 itu membantu. Nah, itu tidak ada masalah membantu. Tapi ini mengatasi. Tapi khusus terorisme ada sendiri. Khusus terorisme itu mengatasi jangan terorisme. Ditarik yang ke bawah maksudnya. Jangan ditarik lagi dimasukkan membantu polisi. Karena ini tugas pokok. Kenapa? Ada saatnya law enforcement ini tidak bisa lagi. Kasus Marawis, kasus ISIS. Itu law enforcement sudah tidak bisa lagi menjangkau sana. Seharusnya kasus Poso, law enforcement sudah nggak masuk lagi. Sudah harus bisa military operation. Nah, ketika military operation, Undang-Undang Nomor 34 yang berlaku Undang-Undang 34, ini Undang-Undang 15 ini sudah tidak bisa lagi dia menjangkau. Kenapa? Karena memang namanya undang-undang itu hanya law enforcement saja. Penegakan hukum. Penegakan hukum, jangan dikacau balaukan dengan military operation. Makanya. Jadi contoh kayak Marawi di Filipina. Nah, itu sudah military operation. ISIS di Suriah itu military operation ya. Makanya kalau apa yang dikatakan Panglima, alangkah dan kita bodohnya. Sudah punya alatnya ya untuk itu. Undang-undangnya sudah ada. Perintah presiden atau kebijakan politik negara. Sudah ada. Makanya kalau Panglima bilang alangkah bodohnya bangsa ini menggunakan yang ada, maksudnya Panglima menggunakan dengan kondisi ISIS, dengan kondisi menggunakan Undang-Undang 15 ya nggak mungkin dong. Bukan setuju untuk revisi ya? Mau direvisi kayak apapun, Undang-Undang 15 ini tidak akan bisa mengalahkan Undang-Undang TNI. Kenapa? Dia tidak bisa ini belok menjadi military operation. Nggak mungkin. Nggak mungkin Undang-Undang ini. Tetap aja dia Undang-Undang pidana ini, orang bunuh pakai pisau sama bunuh pakai bom, sama aja hukumannya. Hukuman mati harus ditangkap dan harus melalui KUHP. Ini tidak akan bisa menjangkau Undang-Undang TNI yang military operation full. Tidak mungkin. Jadi kalau apa yang ISIS terjadi, apa di Marawis depan mata kita, mau direvisi kayak apapun ini, nggak mungkin. Karena dia hanya pidana. Tadi kalau misalnya Pak Supyadin mencontohkan misalnya ada percobaan pembunuhan di upaya pembunuhan di sebuah pasar. Itu kan misalnya bisa diatur itu kan detail ya di bawah. Sekarang kita membuat aturan undang-undang loh, bukan aturan pelaksanaan. Bagaimana TNI, kita tahu ada TNI ada Polri, mau diapain dua ini? Ini military operation, ini penegakan hukum. Law enforcement, penegakan hukum. Mau digabung begini. Yang Anda lihat dari wacana revisi undang-undang anti terorisme itu ini kan, mau digabung ya? Mau digabung. Oke, kalau memang digabung silakan aja. Namun di situ harus, tadi Pak Supyadin sudah bilang, oke, taruh di situ, tapi peran TNI di dalam mengatasi terorisme disesuaikan dengan
pasal 7 ayat 2 dan 3 serta pasal 18. Ini seperti yang Anda jelaskan juga sebenarnya. Undang-undang TNI. Itu bisa. Tapi jangan lupa tidak membantu polisi. Karena kata membantu itu nanti apa bedanya yang B1 sampai 8 sama B9 sampai 14. B9 sampai 14 itu membantu memang semua. Sedangkan B1 sampai 8 itu mengatasi langsung. Sehingga harus ada perbedaan ini. Kalau memang yang ke bawah yang dikatakan masuk sini, ya nggak apa-apa, memang membantu kok. Ya silakan membantu. Tapi terorisme tidak, mengatasi. Nah, sehingga di undang-undang kalau memang mau dimasukkan di revisi, ya harus dihormati mengatasi ini. Saya akan bacakan dulu ya ke pemirsa yang mungkin belum mengerti betul isi dari Undang-Undang TNI, terutama pasal 7 ayat 2 ya, huruf B, terutama ayat 2 ini bunyinya seperti ini. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tentang penegakan kedaulatan negara ya, ayat 1 itu tentang penegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI dan lain sebagainya. Kemudian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan dua cara. Di situ ada operasi militer untuk perang dan B operasi militer selain perang, yaitu itu terbagi lagi huruf A, maksudnya B. Nomor 1 sampai dengan 14 ya Pak ya. Nomor 1 itu diantaranya adalah operasi militer mengatasi gerakan separatis bersenjata. Lalu kemudian operasi militer nomor 2 mengatasi pemberontakan bersenjata. Lalu nomor 3 operasi militer mengatasi aksi terorisme. Sampai kemudian nomor 8 ya. Baru nomor 9 membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu kepolisian negara Republik Indonesia dan lain sebagainya. Itu menurut Anda tidak bisa jadikan acuan untuk masuk dalam revisi undang-undang anti terorisme ini? Kalau membantu mau dimasukkan sana kan bukan kita tidak berbicara bantuan kepada polisi, tapi kita berbicara tentang terorisme. Intinya adalah terorisme ini. Intinya terorisme, maka yang masuk itu adalah B3, mengatasi terorisme. Nah, bagaimana mengatasi terorisme ini harus dihormati oleh undang-undang yang kalau mau ditaruh di law enforcement-nya ini harus dihormati ini dia mengatasi bagaimana karena posisinya tidak jauh lebih tinggi. Otonomnya dia kan otonom karena sama tinggi. Otonomnya harus di sini. Kalau memang undang-undang ini memang undang-undang terorisme jadi leg spesialis, di sini ditulis saja peran TNI dalam mengatasi terorisme disesuaikan dengan pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang TNI lagi beserta pasal 18 Undang-Undang TNI. Selesai kan? Di situ ada kontrolnya, maksudnya pemerintah, presiden yang memberikan perintah langsung. Jadilah undang revisi yang baru ini menjadi leg spesialis khusus teroris. Kalau selama ini kan dia hanya khusus judulnya saja teroris, tapi dia kan pidana sebenarnya ini. Ini pidana, ini yang military operation. Nah, kalau mau spesialis, ya tapi pasal 2 itu diganti. Bang Muradi, Anda sudah bergabung bersama kami lagi ya Bang Muradi? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita coba lihat garis bawahnya ini semangatnya sama. Boleh saja TNI masuk, bukan masuk, memang sudah ada sebenarnya di undang-undang tentang TNI itu sendiri. Permasalahannya adalah ketika kata membantu sebenarnya ya. Membantu kepolisian. Ini yang dinilai kurang tepat begitu. Kalau mau melibatkan TNI, maka Presiden perintahkan langsung sesuai dengan Undang-Undang TNI pasal 18. Tidak perlu lagi kemudian di situ disebutkan untuk membantu kepolisian karena ini apa namanya nanti justru mengekang TNI begitu ya. Dipasung karena harus TNI, law enforcement padahal ini military operation. Baik, ada pendapat Anda Bang Muradi? Iya, Pak Ponto ini kan overestimate terhadap posisi TNI. Saya pikir Pak Ponto bisa membandingkan dengan Undang-Undang 3 2002 ya, Pertahanan Negara. Jadi memang maksud saya memasukkan itu dalam konteks comprehensiveness, di mana kemudian seluruh potensi yang ada itu berada dalam rangkaian irama yang sama. Bahwa kemudian memasukkan di pasal 47 tadi kemudian bukan seolah kemudian TNI akan berubah menjadi penegak hukum, tidak. Tapi kemudian menjadi penyokong atau pendukung dari apa yang menjadi pendukung komponen utama. Artinya tidak bisa kemudian seolah-olah berdiri sendiri. Saya pikir dengan pola ini, dengan memasukkan ini agar posisi TNI juga kemudian tidak liar seperti yang tadi Pak Ponto katakan. Biarkan semua masuk dalam barisan yang teratur. Itu yang saya pikir substansi yang diinginkan oleh Presiden supaya iramanya sama. Saya bilang bahwa dari awal 2003 dari Undang-Undang 15 2003 sudah dimasukkan. Sudah ada peran dan posisi TNI terkait dengan terorisme tadi. Hanya masalahnya adalah ini perlu ditegaskan supaya batasannya jelas.
Karena selama ini kalau kemudian tadi mau berdiri sendiri, maka aturan yang ada itu menjadi tidak lebih baik dibanding sebelumnya begitu. Nah, yang kedua, saya ingin katakan bahwa undang-undang ini ingin merangkum semua. Dalam bahasa tertentu bahwa posisi tetap dalam konteks penegakan hukum. Semua di situ ada, bukan cuma TNI, ada intelijen, ada kementerian terkait, ada ormas dan sebagainya. Di mana posisi masing-masing punya peran yang sendiri-sendiri. Dalam posisi tetap menyokong apa yang menjadi komponen peran dari komponen utama dalam ini penegakan hukum, di mana polisi dan Densus 88 di dalamnya misalnya menjadi paling depan begitu. Jadi saya tidak melihat urgensi yang kemudian berbeda gitu loh, Mas. Kalau itu tadi permasalahan, kalau soal kata membantu tadi itu masih relevan tidak? Ya sama, kan orang akan bertanya misalnya Undang-Undang 3 2002 itu kan juga komponen pendukungnya ada polisi, ada BIN dan sebagainya. Jadi maksud saya jangan dilihat letter-letter seperti yang dibayangkan oleh Pak Ponto. Saya membayangkan bahwa posisi perbantuannya itu membantu adalah upaya untuk melakukan penegakan hukum. Bahwa nanti pada tahapan berikutnya akan ada misalnya upaya langkah untuk operasi militer dan sebagainya, itu yang kemudian harus diatur juga gitu loh. Kan ini seolah-olah TNI nggak pengen masuk dalam satu gerbong yang sama, itu yang nggak boleh. Ini aturan yang kemudian saya pikir juga dihormati oleh semua pihak, bahwa Undang-Undang 15 2003 ini perlu direvisi supaya comprehensiveness ada, di mana posisi semua unsur termasuk TNI, Polri dan sebagainya ada di lingkaran yang sama. Yang sampai hari ini bahkan kita tidak lihat itu gitu loh. Bagaimana Pak Ponto? Jadi begini. Soalnya ada TNI tidak mau masuk dalam undang-undang yang sama. Kita ini sekarang kan, kita berbicara aturan perundangan. Undang-undang ya. Lah kalau dibilang tadi TNI sudah hadir di Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 2003. TNI baru lahir undang-undangnya 2004. Bagaimana mau hadir di 2003? Kan tidak mungkin. Nah, kalau tadi dibilang komponen cadangan dan komponen bantuan, itu saya sangat yakin tidak ada di Undang-Undang nomor 15. Logika itu kemudian menyesatkan ketika kemudian seolah-olah TNI baru berperan setelah Undang-Undang TNI lahir begitu. Kalau Bapak katakan undang-undang, kalau katakan komponen cadangan dan bantuan, itu tidak ada di dalam Undang-Undang nomor 15. Cari. Yang ada itu ditemukan di dalam Undang-Undang nomor betul, tapi di situ disebutkan ada komponen pendukung loh, Pak. Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 tentang HANEK. Kalau itu ada. Artinya maksud saya, jangan juga overconfident. Ini kan semua dalam rangka upaya menata kelola legalitas perundangan yang sama, irama yang sama. Undang-undang TNI itu legal. Yang diomongin Pak Ponto kan saya tidak legal. Hanya masalahnya pola itu harus sama gitu. Ya sama, yang satu military operation, yang satu law enforcement, sama kan? Yang satu tukang tembak, yang satu tukang tangkap. Pak, definisi militer order dan war itu berbeda loh Pak dengan operasi militer loh Pak. Sama aja. Kita bisa panjang lebar diskusi soal itu. Karena memang pola itu yang kemudian dipahami oleh kita sama-sama. Jangan seolah-olah ini kan berbeda. Seolah-olah terorisme, pemberantasan terorisme itu bagian dari operasi militer itu juga. Tidak dalam posisi seperti itu. Jangan disamakan. Kan sama misalnya bencana alam juga terlibat di dalamnya. Iya silakan aja. Kalau bencana, kenapa? Ya artinya maksud saya kembali kepada poin tadi. Kenapa nggak sama diatur oleh negara supaya iramanya sama begitu? Makanya kalau itu kita harus baca Undang-Undang HANEK. Dalam Undang-Undang HANEK itu jelas pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Pasal 7 ayat 2 itu disebut bahwa dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai unsur utama. Kemudian dibantu dengan komponen cadangan dan komponen pendukung. Baru di dalam menghadapi ancaman non-militer. Nah, sebentar dulu Pak. Sebentar Pak. Jangan-jangan kita beda undang-undang yang kita baca ini. Loh, sekarang mau baca undang-undang mana? Kalau Bapak berbicara komponen cadangan dan bantuan, itu ada-adanya di Undang-Undang HANEK. Tidak akan ada di Undang-Undang teroris itu tadi. Revisi undang-undang. Bukan di undang-undang nomor 15 nggak akan ketemu karena itu betul-betul mengatur tentang pidana. Lagi, Pak. Ada Pak, saya pegang undang-undang ya baca, ada lagi itu ada itu Pak. Pidana kalau komponen bantuan dan cadangan, kalau ada tolong kasih pasal berapa ya? Artinya begini Pak Ponto, maksud saya kan problemnya kita clear, hanya memang bagaimana memasukkan supaya iramanya sama dalam comprehensiveness tadi. Saya coba garis bawahi ya. Aktornya tetap adalah di polisi, dan pendukungnya adalah unsur yang lain termasuk TNI di dalamnya. Loh, itu diatur dalam Undang-Undang HANEK, Pak. Tidak diatur di dalam Undang-Undang 15. Baik.
Kita coba garis bawahi dulu ya. Nanti kita akan Undang-Undang 15 ini teroris. Ada kok Pak, walaupun tidak detail ya. Makanya kemudian disebut undang-undang apa namanya darurat tadi begitu. Loh, tidak, sekarang kita kecilkan bahwa kita bicara teroris. Ya makanya. Iya kan, jangan ditarik lagi ke undang-undang mana. Panjang lebar soal ini. Kalau kita bicara teroris ya teroris karena ada undang-undangnya, Pak. Artinya begini, Pak. Anda kan tadi bilang bahwa kalau TNI masuk ke undang-undang baru ini, seolah kemudian kehilangan substansi, padahal ini iramanya sama kok. Kehilangan, Pak. Bagaimana membantu kok? Membantu polisi. Coba apa yang membedakan Bapak yang di undang-undang TNI dia mengatasi. Kita supaya tidak ada missing link. Jadi kalau kita dengarkan Pak Muradi. Kalau Pak Muradi tadi, Bang Muradi tadi ingin iramanya sama tadi ya. Tetapi apakah tidak menghilangkan substansi tadi? Penjelasan seperti apa Bang Muradi? Ya, jadi begini, kan sampai hari ini 15/2003 itu pertama kan tadi soal pencegahan, agak kerepotan karena apa? Karena polisi itu kan aturannya legal. Begitu dia nggak punya aturan, dia kemudian dia tidak bisa melakukan apa yang disebut sebagai langkah-langkah preemptif maupun preventif. Yang kedua misalnya soal penegakan hukum. Penegak hukum itu kan juga nggak bisa berdiri sendiri. Ada unsur yang lain, di mana misalnya keterlibatan, saya bilang dari awal keterlibatan TNI sudah ada sejak undang-undang itu ada. Dengan misalnya ada komponen, ada komando teritorial, juga ada misalnya komponen intelijen dan seterusnya yang membantu posisi polisi dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Jadi dalam bahasanya tidak ada yang substansi yang berbeda, hanya memang saya ingin membayangkan RUU ini komprehensifness, di mana posisi semua unsur yang terlibat di dalamnya ada dalam irama yang sama dalam RUU yang sedang dibahas ini gitu loh. Oke, baik. Baik, kita sudah paham dari Pak Muradi, sekarang dari Pak Ponto, singkat saja Pak Ponto. Jadi gini. Tadi semangatnya ya, saya garis bawahi Pak. Semangatnya adalah untuk komprehensifness. Tapi komprehensif ini bukan berarti kita menghilangkan kelaminnya ini yang betul-betul dia seorang laki, ya tetap laki. TNI itu adalah petempur, ya petempur. Tidak bisa begitu ini hanya karena untuk menyamakan langkah. Dia menghilangkan. Hanya untuk membantu ya. Hanya untuk ini menjadi pembantu di situ. Tidak bisa. Dia itu dapat tempur kok. Baik. Tapi seperti kata Pak Supyadin, memang di DPR sendiri hal ini belum dibahas, belum masuk pasal 43B, sekarang masih masuk pasal 28 tadi ya Pak Supyadin. Tetapi kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa, karena memang ini nanti akan dibahas dengan pemerintah. Karena pasal 43B tentang TNI membantu kepolisian untuk mengatasi terorisme ini, itu usul dari pemerintah Pak. Nanti kita akan lain kali kita bahas lagi. Terima kasih Pak Soleman Ponto untuk sementara waktu. Terima kasih Bang Muradi atas ulasan Anda tadi. Pak Supyadin melalui sambungan telepon kami ucapkan terima kasih juga. Selamat malam Bapak-bapak semua.